Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering membuat hati lelah, ada kisah-kisah sunyi yang lahir dari kedalaman jiwa, kisah para sufi, orang-orang yang memilih berjalan pelan agar hatinya sampai lebih dulu kepada Allah. Dari laku hidup mereka, kita belajar bahwa makna tidak selalu ditemukan dalam banyaknya harta, melainkan dalam kejernihan niat dan keteguhan hati. Melalui hikmah kisah-kisah kaum sufi, mari kita sejenak menundukkan ego, membuka hati, dan mendengarkan bisikan kebijaksanaan yang tidak berteriak, namun mampu menggugah. Semoga setiap cerita yang kita dengar hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah kita, menguatkan iman, dan melembutkan jiwa. Kisah Al-Haris Al-Muhasibi dan seteguk cuka yang menguji iman. Nama aslinya adalah Haris bin Asad Al-Basri, namun ia lebih dikenal dengan gelar Al-Muhasibi, yang berarti orang yang selalu melakukan introspeksi diri atau penghisap jiwa. Gelar ini melekat karena ia menghabiskan hidupnya untuk mengaudit batinnya sendiri, memeriksa setiap niat, pikiran, dan tindakan dengan mikroskop keimanan. Ia hidup di Baghdad pada abad ke-9 Masehi, di tengah gemerlap kekayaan dan pertikaian teologis. Di sanalah ia memilih jalan asketisme, zuhud yang ketat, terutama dalam masalah rizki yang halal dan baik, toyib. Bagi Al-Muhasibi, sebutir makanan haram yang masuk ke perut bukan hanya melanggar hukum, tetapi akan mengeraskan hati, mengotori cahaya batin, dan memutus hubungan spiritual dengan Allah. Adegan di Pasar Baghdad. Suatu siang, di pasar yang ramai dan bau dengan wewangian rempah, daging, dan kain, berdirilah seorang lelaki dengan jubah sederhana namun rapi. Itulah Al-Muhasibi. Kebutuhan hari ini adalah cuka, bukan untuk dirinya yang biasa makan seadanya, tetapi mungkin untuk keluarga atau tamu yang ia junjung tinggi haknya. Ia mendatangi seorang penjual cuka yang terkenal akan kualitasnya. Di depan warung itu, terpajang kendi-kendi tanah liat berisi cairan kecoklatan. Penjual itu seorang lelaki paruh baya yang cekatan, segera menyambutnya. "Wahai Syekh, cuka terbaik di Baghdad, hasil fermentasi anggur pilihan, tua dan tajam." Sang penjual mempromosikan dagangannya dengan riang. Al-Muhasibi mengangguk. Dengan serius, ia meminta untuk mencicipi sedikit. Penjual itu menuangkannya ke sebuah cawan kecil. Al-Muhasibi menceruputnya, merasakan kedalaman rasa asam yang kuat dan menyegarkan di lidahnya. Rasa itu memang enak, mungkin terlalu enak. Dan disinilah mekanisme kehati-hatian, warok spiritualnya bekerja. Dialog penuh kehati-hatian. Al-Muhasibi tidak langsung membayar. Ia menatap penjual itu dengan mata yang jernih namun dalam. "Wahai saudara, terima kasih. Rasanya memang kuat dan baik." Katanya lalu bertanya dengan suara tenang namun penuh makna. "Bisakah kau bersumpah demi Allah bahwa cuka ini murni dari fermentasi anggur saja? Apakah tidak ada campuran lain yang mempercepat proses atau menajamkan rasanya?" Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa di pasar. Ini adalah pertanyaan yang menembus dinding transaksi duniawi, menuju wilayah amanah dan akuntabilitas di hadapan Allah. Penjual itu tertegun. Ia melihat kepada lelaki di depannya, bukan sebagai pembeli, tetapi sebagai hakim bagi jiwanya sendiri. Wajah penjual itu berubah. Rona bangga menjual barang terbaik memudar, digantikan dengan rasa hormat yang bercampur malu. "Demi Allah, wahai Syekh," katanya dengan suara rendah, seolah mengaku pada seorang pengakuan dosa. "Sepanjang hidupku berjualan, belum pernah seorang pun bertanya seperti yang kau tanyakan. Mereka hanya tanya harga dan rasa. Kau tanya kehalalan dan kejujuran." Ia menarik nafas. "Jujur, ada campurannya. Sedikit. Bahan lain agar rasanya lebih ngetop dan cepat jadi. Murni anggur saja prosesnya lama dan tidak se-ekstrim ini." Keputusan yang tegas. Tanpa ragu-ragu, tanpa menawar harga atau menunjukkan kekecewaan yang dramatis, Al-Muhasibi dengan tenang mengembalikan cawan dan berpaling dari warung itu. Kantong uang di sakunya tetap tertutup. "Kalau begitu, maafkan aku tidak jadi membeli," ucapnya dengan sopan namun penuh keteguhan. "Tapi Syekh, campurannya sangat sedikit, tidak berbahaya, dan ini cuka terenak."
Al-Muhasibi berbalik sebentar. Senyum tipis menghiasi bibirnya namun matanya tetap serius. Bukan soal bahaya atau enaknya saudaraku, tapi soal keyakinan dan keraguan. Setetes keraguan tentang kehalalan akan menjadi noda hitam dalam cahaya hati. Aku lebih memilih rasa tawar yang pasti daripada rasa tajam yang meragukan. Ia kemudian pergi, meninggalkan penjual yang tercengang dan mungkin, untuk pertama kalinya, mempertanyakan praktik dagangnya sendiri. Analisis dan penjelasan mendalam. Pertama, waro' sebagai disiplin tinggi. Bagi Al-Muhasibi, waro' bukan sekedar menghindari yang haram. Ia adalah seni menghindari yang subhat, samar-samar, dan bahkan hal-hal yang halal tetapi berpotensi mengotorinya. Ini seperti pilot yang tidak hanya menghindari badai, tetapi juga gumpalan awan yang sekilas terlihat tidak berbahaya. Kedua, penyucian diri dimulai dari perut. Ia meyakini bahwa makanan adalah bahan bakar bagi jiwa. Bahan bakar yang kotor, haram atau syubhat akan menghasilkan asap yang mengotori mesin hati, menghalangi pandangan batin, basyiroh. Dalam kitabnya Ar-Ri'ayah li Hukukillah, ia menulis panjang lebar tentang hubungan antara makanan halal dan kemurnian hati. Ketiga, prinsip tinggalkan yang meragukan. Tindakannya adalah implementasi langsung hadis Nabi. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu. Bagi seorang pencari Tuhan, keraguan adalah gangguan sinyal spiritual. Ia harus memastikan frekuensinya bersih dari segala noise. Keempat, dakwah tanpa kata-kata, dakwah bilhal. Dengan tindakannya, Al-Muhasibi tidak hanya menjaga dirinya sendiri, ia telah memberikan pelajaran publik yang mengguncangkan tentang integritas. Penjual cuka itu mungkin selamanya akan ingat pria yang menolak cuka terenak hanya karena satu pertanyaan tentang kejujuran. Kelima, kemiskinan pilihan yang mulia. Bisa jadi setelah itu ia pulang dengan tangan kosong. Mungkin keluarga atau tamunya hari itu makan tanpa cuka. Tetapi bagi Al-Muhasibi, kemiskinan rasa di lidah lebih mulia daripada kekayaan yang meragukan di dalam hati. Ia memilih kekayaan batin yang pasti. Efek berantai dari satu tegukan. Kisah ini bukan berakhir di pasar. Ia menjadi bahan pengajaran bagi murid-murid Al-Muhasibi, termasuk Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Mereka belajar bahwa tasawuf bukanlah lompatan mistis yang mengabaikan syariat, tetapi justru pendalaman syariat sampai ke akar-akarnya yang paling halus. Seorang sufi sejati lebih ketat dalam halal haram daripada orang awam, karena ia menyadari dampak spiritualnya yang dahsyat. Hati adalah cermin, tulisnya. Dosa-dosanya adalah karatnya. Introspeksi atau muhasabah adalah polesannya, dan ketaatan adalah cahayanya. Dan langkah pertama memoles cermin itu adalah memastikan kita memberinya nutrisi yang bersih dan suci.